Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Om Pras. Hari ini Om Pras mau cerita untuk menggantikan Superbook, ya. Oke. Sebentar. Sudah nyala. Ya, hari ini Om Pras akan bercerita tentang Paskah. Karena bulan ini memasuki bulan Paskah, ya. Paskah adalah hari di mana manusia itu bebas dari dosa. Karena Tuhan menebus dosa manusia. Dan untuk mengingat, hari ini Om Pras mau bercerita tentang Paskah itu sendiri, ya. Kita akan bisa baca dalam Matius 27 ayat 1 sampai 66. Tapi Om Pras akan mulai dari Kitab Perjanjian Lama, cerita tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, itu berarti mereka jauh dari Tuhan. Karena jauh dari Tuhan, maka Tuhan mau dekat lagi dengan manusia. Bagaimana caranya? Tahu bagaimana caranya? Manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memberi tanda akan kedatangannya. Nah, tanda kedatangannya itu dimulai dari sejak zaman Abraham yang mau mempersembahkan Ishak. Itu sudah tanda-tanda di mana akan ada darah yang tertumpah. Ya, pembebasan dari dosa. Itu nubuatan sebelum Tuhan Yesus datang. Ceritanya tahu ya Ishak ya. Ishak waktu itu ikut Abraham naik ke gunung Horeb jauh sekali. Ya, jauh sekali. Dan Ishak tidak tahu akan apa yang akan dilakukan oleh bapaknya. Tapi dia nurut apa yang dikatakan oleh bapaknya, ikut ya ikut aja. Waktu ditaruh di tempat persembahan dan mau disembelih oleh ayahnya, Ishak tetap nurut, enggak membantah. Sama ketika Tuhan Yesus waktu mau disalib, dia nurut sama Allah Bapa karena apa? Dia mau menebus dosa manusia. Itu nubuatannya, ya. Nah, selang berapa abad kemudian Yesus lahir ke dunia. Nah, ini kabar gembira buat kita semua ya. Kabar gembira karena Tuhan yang sudah dinubuatkan itu turun ke dunia, lahir di dunia, bayi sama seperti manusia, kemudian tumbuhlah dia besar, dan ketika dia tumbuh besar, dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Bagaimana caranya? Tahu caranya? Tahu enggak? Tahu enggak? Enggak ya? Oke, saya kasih tahu. Yang dilakukan Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta. Ada manusia yang bisa melakukan? Enggak ada. Kecuali siapa? Tuhan. Apalagi orang lumpuh enggak bisa jalan, ya. Dijamah Tuhan bisa jalan. Loh. Orang mati. Orang mati. Dibangkitkan oleh Tuhan, hidup kembali. Wah, itu perbuatan siapa? Tuhan. Makanya Yesus melakukan itu semua untuk menyatakan diri bahwa dia itu adalah Tuhan. Banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang menolak dia. Dari orang yang menolak dia, ya, dari orang yang menolak dia,
Kasihan sekali. Mereka tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Nah, Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang yang tidak menghendaki dia menjadi Tuhan. Atau orang yang menolak dia, yang mana Tuhan itu Yesus itu mengakui diri sebagai Tuhan, itu mereka menolak. Dan Tuhan ditangkap. Sesuai dengan nubuatannya bahwa Tuhan itu harus diapa? Disalib untuk menebus dosa manusia. Jadi Tuhan Yesus harus menderita, memikul salibnya sampai ke bukit Golgota. Tangannya dipaku. Ya di sini ya, kan nadinya ini sampai keluar darahnya. Ini ya. Kakinya dipaku. Bahkan kepalanya itu dimahkotai dengan mahkota duri. Itu untuk siapa? Untuk kamu, untuk saya, untuk semua orang yang memiliki dosa, supaya ditebus oleh salibnya, darahnya, menyucikan kita dari dosa. Dan akhirnya ketika Tuhan Yesus disalib pas jam 3 sore, ya, Tuhan Yesus mati. Itu bukan mati sesungguhnya ya, karena memang itu nubuatan. Kau boleh merobohkan bait Allah, dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada yang pertama Maria Magdalena, Maria ibu Yesus. Dan kemudian dia menunjukkan diri kepada Petrus. Ketika dia menunjukkan diri pada Petrus, dia tidak cuma menunjukkan diri pada Petrus. Ada 12 muridnya semua menyaksikan kebangkitannya. Kemudian ada 500 orang yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus di atas atau di surga. Nah, adik-adik, kita harus meyakini, mengimani ini semua, karena kalian adalah pemilik kerajaan surga yang akan yakin pasti masuk surga. Oke? Karena Tuhan Yesus sendiri yang turun ke dunia, menebus kita semua untuk membawa kita ke surga. Dan kalau kita menerima dia dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita, maka kita akan menerima kerajaan surga. Gitu ya adik-adik? Oke? Mungkin ceritanya cukup sekian dulu. Nanti kita akan lanjutkan untuk minggu ke depannya. Karena minggu depan Om Pros juga akan cerita lagi tentang Paskah. Yang cerita kedua. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena hari ini adik-adik sudah mendengar cerita tentang penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Dan sudah dinubuatkan dari awal-awal perjanjian lama, Tuhan Yesus akan datang dan menebus kami semua. Kami bersyukur karena kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau jadikan ahli waris-Mu. Kiranya Tuhan akan terus membawa kami ke dalam kekuatan iman-Mu, sehingga kami diselamatkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan menyerahkan segenap kehidupan kami, di mana kami harus ada di rumah, belajar di rumah, dan mengikuti anjuran pemerintah supaya kami tetap tinggal selamat dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.